Pemirsa, beberapa waktu terakhir ada tren soft saving yang sedang marak di kalangan generasi Z. Tren soft saving adalah cara menyisihkan uang dengan cara santai dan fleksibel. Prioritasnya untuk pengembangan diri dan kesehatan mental. Mengelola keuangan tidak lagi harus dilakukan dengan cara yang berat dan kaku. Gen Z punya cara baru yang disebut soft saving, yaitu menabung dengan lebih fleksibel dan tidak menekan diri sendiri. Soft saving adalah bentuk dari soft living. Metode ini mengutamakan keseimbangan antara menabung untuk masa depan dan tetap menikmati hidup di masa kini. Menurut platform teknologi keuangan global Intuit, generasi Z memiliki pandangan yang sangat berlainan dengan generasi sebelumnya dan konsep yang berbeda tentang kekayaan. Secara proporsional, generasi muda saat ini membayar jauh lebih besar untuk kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, dan bahan bakar, serta punya lebih banyak hutang. Kondisi ini mau tak mau mempengaruhi cara dalam membelanjakan, menabung, berinvestasi, dan memandang masa depan, yang akhirnya membuat anak muda semakin ragu-ragu menetapkan tujuan jangka panjang. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mike Rini Sutikno selaku perencana keuangan. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Mike. Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas topik kita kali ini yaitu soft saving. Ini saya baru dengar juga karena di berbagai instrumen investasi juga pastikan ada yang namanya tujuan dan berbagai macam strateginya. Tetapi soft saving ini saya baru dengar. Kalau dari kacamata Mbak Mike sendiri ini seperti apa tren soft saving ini? Apakah menabung ala kadarnya begitu ya? Sisa dari pendapatan kita per bulan ya kita tabungkan saja. Seperti itukah Mbak Mike? Memang ada ada kelebihan, ada kekurangannya lah soft saving ini. Tapi secara umum kan sebenarnya soft saving adalah konsep menabung secara fleksibel tanpa terlalu ada tekanan untuk target keuangan atau disiplin menabung yang tinggi seperti pada umumnya konsep menabung yang tradisional gitu ya. Nah, bagus sekali sebenarnya ketika hadir tren soft saving ini di kalangan generasi muda, terutama Gen Z, karena ini kan sebenarnya memperlihatkan kesadaran menabung sejak dini, sejak muda yang sudah dimulai dari awal. Nah, karena Gen Z ini dia masih muda, masih ingin pengalaman dan memang dia punya faktor-faktor yang mendorong terjadinya tren soft saving ini umumnya adalah karena accessibility kepada teknologi digital, teknologi keuangan yang semakin luas, semakin terjangkau. Juga generasi Z ini adalah generasi yang sudah lebih banyak terpapar terhadap literasi keuangan. Nah, itu yang menimbulkan, mendorong timbulnya timbulnya konsep atau tren menabung secara fleksibel ini. Di sisi lain memang seperti kayaknya ala kadarnya gitu ya. Menurut saya dari satu sisi dia memang bagus untuk kesadaran menabung sejak dini, tetapi di sisi lain juga perlu ada kedisiplinan yang lebih tinggi gitu. Karena kalau sekedar menabung aja nanti uangnya sedikit-sedikit kepake, seneng, nanti uangnya sedikit-sedikit kekumpul, nanti kepake lagi Andrew. Oke. Kalau mau bahas metodenya, ini seperti apa agar tidak seperti yang Mbak Mike katakan tadi, sedikit-sedikit jadinya kepake ya, apalagi kalau Gen Z terkena tekanan mental, biasanya mereka langsung belanja dengan impulsif dan bahkan melakukan doom spending ya, agar mereka bisa melakukan healing sejenak, tetapi sebetulnya itu kan tidak baik, Mbak Mike. Ya, jadi bagus sekali kalau kita sudah menabung. Kemudian menabungnya juga harus disertakan dengan yang namanya tujuan dari menabung itu sendiri. Tidak masalah sebenarnya dari fleksibilitasnya, tetapi tujuan dan target itu tetap penting. Fleksibilitas ini di sini maksudnya begini, mengikuti kondisi keuangan si Gen Z itu sendiri. Tidak semua orang kan ya gajian gitu, punya gaji jadi menabung pada tanggal tertentu, sejumlah tertentu, secara disiplin.
Kadang ada juga yang pekerjaannya freelance, kadang ada juga yang mereka pebisnis itu atau buka usaha sendiri atau sedang merintis startup. Penghasilannya dia turun naik. Nah, pada saat penghasilan turun naik ini, menabungnya juga jadi turun naik jumlahnya. Tetapi bukan berarti jadi tidak menabung sama sekali gitu, nunggu datangnya uang gitu. Tidak seperti itu. Nah, itu bisa kita lebih disiplin atau lebih fokus, lebih memprioritaskan kita harus menabung. Walaupun menabungnya itu bisa jadi setorannya naik dan turun, tapi tetap menabung demi mengejar apa? Demi mengejar target keuangan contohnya. Misalnya karena ketidakpastian ekonomi, Gen Z mungkin juga terpapar pada yang namanya risiko PHK. Nah, kalau risiko PHK berarti kan kita harus punya cadangan keuangan ya. Nah, cadangan keuangan inilah yang perlu dibentuk. Menabung dengan cara soft saving ini dapat membantu kita untuk membantu Gen Z terutama untuk menyiapkan dana darurat yang cukup, namun harus disiplin karena yang namanya dana darurat ini harus segera ada. Nah, harus segera ada ini misalnya harus kita capai dalam target 1 tahun atau 2 tahun. Jadi tidak cuma menabung dari sisa uang, tetapi menabung secara fleksibel dengan target dan tujuan keuangan yang jelas. Baik. Jadi artinya apakah harus disiapkan dulu emergency fund atau dana darurat selama 3 bulan ke depan lah ya minimal. Setelah itu baru kita melakukan perencana keuangan dengan menabung atau berinvestasi di berbagai instrumen investasi. Mbak Mika, diutamakan dulukah emergency fund? Disiapkan dulu Mbak Mika? Betul, fleksibelnya boleh, tetapi prioritasnya tetap jalan. Jadi strategi perencanaan keuangan tetap jalan, ya. Kalau sudah ada target dana daruratnya kita sudah tercapai atau sambil jalan, maka menabung untuk misalnya healing, kita mau jalan-jalan, menabung untuk liburan, kemudian juga misalnya menabung untuk membeli sesuatu, mengganti HP barangkali atau membeli suatu barang yang diidamkan. Yang penting prioritasnya sudah jalan terlebih dahulu, sudah menabung itu jadi bukan hanya sekedar untuk kita bisa berbelanja lebih banyak lagi gitu, ngumpulin duit untuk berbelanja lebih banyak lagi. Jadi tetap menabung secara fleksibel boleh, tetapi prioritas atau target keuangannya tetap harus jalan. Oke, harus tahu prioritas utamanya ya. Kalau begitu saya ingin bergeser ke dunia investasi. Karena kita membahas tentang saving ya. Dalam dunia investasi ada yang namanya high risk, high return, low risk, low return. Pendapatan yang besar atau keuntungan yang besar pasti di baliknya ada risiko yang besar. Demikian pun juga dengan keuntungan yang kecil, di baliknya profil risikonya juga kecil. Dan ini juga apakah harus kita telaah? Karena setiap orang profil risikonya berbeda-beda. Ada konservatif, moderat, dan agresif. Dengan kita mengetahui profil risiko kita yang ada di mana nih, baru kita bisa menentukan instrumen investasi yang cocok untuk kita, Mbak Mika? Ya, betul sekali. Kelemahannya, kalau menabung secara fleksibel ini, saya khawatirnya ya. Jadi hanya kegiatan untuk mengalokasikan uang saja, menabung aja ke tabungan atau deposito. Padahal sebenarnya menabung itu tidak hanya menabung dengan konsep perencanaan keuangan, berarti kita harus mempersiapkan masa depan. Menabungnya secara fleksibel sesuai dengan kemampuan kita itu boleh, tetapi kita perlu memperhatikan bahwa kita memiliki kebutuhan-kebutuhan masa depan dalam jangka panjang yang perlu kita capai, dan tabungan di bank itu tidak selalu bisa membantu kita mencapai target keuangan kita tepat waktu. Namun investasi keuangan yang lain yang memberikan tingkat keuntungan lebih tinggi itu bisa, contohnya produk-produk instrumen keuangan berbasis saham seperti obligasi retail yang baru saja kemarin terbit ya, ORI 027, kemudian juga reksadana, lalu ada juga saham. Reksadana sendiri juga ada dari berbagai macam pilihan. Nah, di teknologi digital yang teknologi keuangan saat ini juga muncul misalnya crowdfunding ya, kemudian juga adanya peer-to-peer lending di mana kita bisa menjadi calon investornya. Semuanya sekarang dapat dilakukan dengan setoran yang sangat terjangkau, sehingga yang namanya menabung itu harusnya soft saving ini juga bisa berkembang menjadi soft investing begitu ya, dengan target keuangan dan instrumen investasi yang lebih bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan kita tadi. Oke, baik. Tetapi kan
Gen Z sekarang kayaknya kurang relate nih kayaknya Mbak Mika dengan yang namanya financial freedom dan juga pensiun di usia muda. Mereka tuh lebih mengedepankan kesehatan mental dan work-life balance. Makanya perencanaan keuangan mereka kurang begitu bisa firm seperti yang Mbak Mika tadi sudah jelaskan ya. Kalau ingin memulai, kira-kira di instrumen investasi mana nih untuk para Gen Z kita? Apakah seperti di reksadana atau emas mungkin yang risikonya lebih kecil, fluktuasinya juga tidak begitu sebesar cryptocurrency atau pasar saham, Mbak Mika. Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya Mbak. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mika Rini selaku Mitra Rencana Edukasi Financial Consultant Planner. Mbak Mika, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Gen Z kita saat ini kan sepertinya kurang relate Mbak ya dengan kata-kata financial freedom, kebebasan keuangan, apalagi tentang pensiun dini. Mereka lebih mengedepankan, lebih mementingkan kesehatan mental dan work-life balance sehingga financial planning mereka juga belum firm, belum matang. Nah, kalau untuk ingin memulai berinvestasi yang baik ya, para Gen Z kita ini sebaiknya di instrumen-instrumen investasi apa saja, Mbak Mika? Oke. Jadi memang generasi Z ini, Gen Z, punya karakteristik sendiri. Nah, menurut saya itu pun menjadi kekuatannya dia, di mana kesadaran menabung ada, tetapi juga menikmati hidup saat ini dia inginkan, tetapi kesadaran menabung juga sudah mulai muncul. Nah, karena itu kalau mau mulai sebenarnya langkah-langkah kecil atau baby step ya. Pada usia muda memang kita belum melihat pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Masa pensiun kan masih lama ya, 30 tahun lagi, nanti aja misalnya. Tapi kalau sudah mulai mau menabung sedikit-sedikit gitu ya, itu sudah bagus dan tujuan keuangannya juga perlu dilatih. Mungkin belum terlihat atau termotivasi untuk menabung dalam waktu 30-35 tahun nanti masa pensiun, tapi menabung 3 tahun misalnya untuk healing, misalnya ke negara tertentu, mengumpulkan uang untuk jalan-jalan selama 3 tahun, rela uang tabungannya nggak dipakai-pakai untuk bisa digunakan nanti, itu kan sebenarnya dia sudah menahan keinginan untuk belanja saat ini, untuk bisa menikmati secara lebih leluasa pada suatu saat nanti. Nah, kalau sudah tercapai target keuangan itu dan sudah tercapai apa yang dia ingin nikmati, nanti dalam dirinya dia itu akan muncul kesadaran, akan timbul kedisiplinan, sudah ngerasain lah enaknya menabung dan hasil dari tabungan itu. Barulah sedikit demi sedikit kita menambah target keuangan kita. Contohnya yang tadi cuma 3 tahun, akhirnya mungkin kita mempersiapkan dana DP rumah atau dana DP motor misalnya, atau dana DP mobil 3 tahun atau 5 tahun. Kemudian kita tambahkan lagi, kita mempersiapkan dana pensiun kita 30 tahun. Jadi yang namanya target dan tujuan keuangan itu memang tidak bisa langsung disadari ketika kita masih muda. Tetapi kita pelajari sambil jalan dan itu memang perlu dimulai dengan menabung lalu juga ditambah yang namanya instrumen investasinya. Jangan cuma hanya tabungan di bank, tetapi juga yang bisa memberikan keuntungan lebih tinggi, contohnya seperti reksadana atau instrumen keuangan pasar modal lainnya. Oke. Berarti harus melalui tahapan ya intinya, dan harus ada pos-pos keuangan yang jelas juga. Waktunya dan tujuannya juga harus disertakan ya Mbak Mika. Jadi jangan go with the flow aja, tetapi uang tiba-tiba hilang karena kita FOMO dengan apa yang di media sosial dan uang tabungan kita kepakailah di sana. Harus ada tujuan dan waktu yang jelas ya Mbak. Oke. Betul. Kalau untuk pembagian keuangan, ini persentasenya gimana Mbak agar warga milenial dan Gen Z kita juga bisa lebih paham ketika menerima gaji gitu ya dalam sebulan. Propernya persentasenya gimana Mbak antara pos keuangan untuk healing, kemudian jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, Mbak Mika? Ya, biasanya itu kalau Gen Z saya lihat dia membagi alokasi pendapatannya itu pakai persentase 50, 30, 20 biasanya ya.
50 itu dia untuk kebutuhan sehari-hari, 30 biasanya untuk menabung, 20 itu biasanya untuk healing-healing katanya, untuk menikmati hidup. Nah, kalau generasi saya dulu itu agak berbeda, tetapi tujuannya pada akhirnya tetap sama ya. Kalau dari sisi perencanaan keuangan, sebenarnya pendekatannya adalah prioritas keuangannya dulu. Yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah 30% dari pendapatan kita itu sangat dianjurkan untuk dimasukkan ke tabungan dan investasi. Nah, tabungan dan investasi ini untuk mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan keuangan di masa depan. Contoh dana darurat, kemudian juga dana pensiun, kalau menikah berarti dana menikah, ya. Itu semuanya dimasukkan ke dalam persentase yang 10-30% tadi. Nah, kemudian sisanya itu barulah kita alokasikan. Tergantung situasi kehidupan kita ini seperti apa. Kalau kita belum punya hutang, berarti sisanya yang 70% itu dapat kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, kebutuhan hidup termasuk di dalamnya mungkin ada healing-healing, jadi tidak mengganggu yang 30% untuk tabungan jangka panjang itu tadi. Nah, termasuk di dalamnya juga ada asuransi. Nah, karena itu pada dasarnya membagi dengan persentase asalkan tetap diprioritaskan 30% untuk menabung. Menabung di sini yang seperti sudah saya sarankan, ada dana darurat, ada dana DP rumah, ada dana pensiun, mungkin kalau sudah menikah juga nanti ada dana pendidikan anak, itu tidak boleh diganggu-gugat begitu ya. Yang lain-lain boleh dihabiskan untuk gaya hidup atau untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Jadi minimal 30% dari pendapatan per bulan harus langsung di saving ya, agar kita tidak lupa kebablasan saat gajian kita diterima di awal bulan, begitu ya Mbak ya? Ya, betul, itu pendekatan perencanaan keuangan. Kalau self saving berarti mungkin dia lebih fleksibel, yang penting bisa nabung gitu. Kalau dari perencanaan keuangan kan disarankan, kalau kita nunggu dari sisa gaji kita, umumnya nggak ada sisanya, Andrew. Nah, itulah yang dikhawatirkan kalau dengan soft saving itu tadi. Tetapi kalau self saving tetap dengan target. Contohnya begini, saya targeting supaya 10-30% ketika saya punya pendapatan, maka saya alokasikan. Kalau misalnya pendapatan kita saat ini misalnya 5 juta, besok-besok 10 juta, berarti kan sebenarnya turun naik, tapi prosentasenya tetap sama, itu boleh juga. Tapi mungkin juga tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Kalau saya punya 100.000, punya 500.000 atau berapapun, ketika saya memiliki uang, maka itu bisa saya alokasikan untuk menabung dan investasi. Intinya itu menabung dan investasinya tetap jalan dan target keuangannya jelas, sehingga walaupun setoran investasinya naik turun secara fleksibel, itu tetap bisa dijalankan. Oke. Kembali lagi kita harus bisa menetapkan tujuan yang jelas dulu di awal dan waktu untuk berinvestasinya berapa lama ya. Jangan hanya menabung saja seikhlasnya gitu ya, sesisanya yang ada di rekening dan nggak ada tujuan yang jelas, akhirnya ya uangnya juga nggak jelas untuk apa begitu ditabung. Oke. Kalau untuk menahan godaan-godaan yang ada di e-commerce, ini juga yang menjadi tantangan. Investasi kita biasanya suka termakan untuk belanja di sana. Karena banyak Gen Z yang suka healing juga dengan belanja, Mbak Mika. Lupa juga akhirnya dengan investasi, karena investasinya di awal juga kurang begitu jelas tujuannya, hanya soft saving semata begitu. Bagaimana Mbak agar kita juga bisa mendisiplinkan diri belanja yang perlu-perlu saja dan bisa memprioritaskan apa yang kita butuhkan sebentar lagi, apalagi mau masuk ke bulan Ramadan ya, biasanya ada Ramadan sale begitu. Kemudian setelah Ramadan ada lagi Lebaran sale, Mbak Mika. Ini gimana menyiasati momen-momen tersebut? Nah, belanja sesuai budget, belanja sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kita belanja nggak ada daftar belanjanya, nggak ada tujuan belanjanya, biasanya kita jadi ngikutin emosi kita. Dan emosi kita ini sangat bisa terbawa arus karena berbagai tawaran promosi, tawaran pemasaran, contohnya diskon, buy one get one, kemudian juga flash sale ya terutama ya. Dan itu biasanya juga dengan bujukan kalimat-kalimat pemasaran yang membuat kita itu fear of missing out begitu. Takutnya ketinggalan, takutnya ngerugi. Kalau nggak beli sekarang, takutnya nggak ada lagi. Nah, biasanya kan bahasa-bahasa yang digunakan itu memicu impulsif buying-nya kita.
Nah, itu akan semakin besar lagi pengaruhnya ketika kita dalam kondisi emosi yang sedang rapuh lah istilahnya. Contohnya mungkin lagi sedih atau lagi stres karena pekerjaan, kita pengen healing dengan belanja. Nah, kalau soft saving itu karena saking fleksibelnya dikhawatirkan biasanya kita jadi kurang disiplin gitu ya. Sehingga lebih menomorsatukan life balance-nya lebih menomorsatukan ingin menikmati atau lebih menomorsatukan healing-healingnya dibandingkan target keuangan kita yang harusnya memang dicapai dengan cara soft saving itu. Jadi belanja harus ada budgetnya, harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prioritasnya. Jadi bukan karena diskon dan saya sarankan memang membatasi sebenarnya hal-hal yang memicu kita menjadi impulsif buying, contohnya sosial media ya. Kita batasi jumlah kita bersosial media karena semakin banyak kita terpapar sosial media, biasanya di situ kan banyak juga dorongan menjadi tekanan sosial gitu bagi kita untuk mengikuti tren yang sedang ada yang membuat kita menjadi lebih konsumtif. Oke, itu dia ya inputnya agar kita bisa bersama-sama menahan diri saat berbelanja dan tidak impulsif ya. Terima kasih Mbak Mike telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Semoga pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan insight yang penting agar kita bisa bersama-sama bijak mengelola keuangan. Terima kasih Mbak Mike sekali lagi. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Memeriahkan Tahun Baru Imlek 2025, Taman Impian Jaya Ancol menampilkan atraksi barongsai di dalam air. Informasi selengkapnya usai jeda di Halo Indonesia.